Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Bagasiwantoro dengan NIM 333240154 kelompok 811 shift 1. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan persoalan yang ada pada tugas mingguan modul 211 dengan menggunakan berbagai jenis distribusi probabilitas diskrit. Oke, kita langsung aja ke persoalannya. Nah, jadi di sini nomor 1, berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 10 kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2500 kata, hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Oke, jadi di sini untuk nomor 1 ini kita akan menyelesaikannya dengan distribusi Poisson. Kenapa bisa dianggap Poisson? Karena di sini kan pertama diketahui di sini ada rata-rata kesalahan cetak. Terus juga untuk banyaknya percobaan itu di sini bisa dianggap tidak terbatas. Yang terakhir di sini ada bisa dianggap sebagai rata-rata kejadian. Makanya itu kenapa kita akan menyelesaikannya dengan metode distribusi Poisson. Oke, kita akan menyelesaikannya di Excel terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kan yang pertama untuk X-nya itu berarti diketahui itu 3 ya. Oke. Nah, untuk nilai rata-ratanya itu kan berarti kan gini logikanya, kalau 600 kata itu ada 2 kata salah cetak, berarti kalau 2500 kata itu berapa gitu kan. Jadi simpelnya itu jadi 2 dikali 2500 bagi 300 dan hasilnya itu sekitar 8,3. Nah, kumulatifnya itu teman-teman bisa tulis false. Nah, kalau udah untuk hasilnya itu pertama karena di sini Poisson, jadi sama dengan teman-teman gunakan rumus ini. Maksudnya ini comment Poisson this. Nah, pertama X-nya di blok titik koma, rata-ratanya titik koma, lalu untuk kumulatifnya false, lalu enter. Nah, maka didapat untuk hasilnya itu adalah sekitar 0,023. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Oke, jadi di nomor 2 ini kita akan menyelesaikannya dengan distribusi binomial. Kenapa di sini bisa dianggap binomial? Karena di sini yang pertama itu ada ditanyakan peluang sukses gitu, kayak peluang sukses dalam berapa kali percobaan gitu kan. Terus juga di sini kan hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3, berarti kan kayak peluang suksesnya itu harus tepat sebanyak 3 kali. Nah, makanya itu kenapa itu bisa dianggap distribusi binomial. Oke, tadi kan pertama mungkin trialnya itu kan tadi 5 kali ya. Terus apa lagi ya? Ini probability-nya itu kan berarti nah ini kan berkelipatan 3 ya. Kan mata tujuan berkelipatan 3 itu cuma ada 2 kan, 3 sama 6. Dan jumlah mata dadu itu ada 6, berarti peluang probability-nya itu 2/6, atau kalau dibagi itu hasilnya itu sekitar 0,33. Jadi kita tulis di sini 0,33. Nah, X-nya kan 3 kali berarti 3. Kumulatifnya juga sama yang sebelumnya, itu false. Nah, untuk komennya karena binomial, jadi teman-teman itu menggunakan namanya binom this yang pakai ini ya, F. Nah, pertama number S. Oke, berarti ini dulu yang atas titik koma, percobaan trialsnya, probability-nya, lalu kumulatifnya. Kalau udah sama dengan enter maksudnya. Nah, jadi di sini dapat hasilnya itu sekitar 0,161. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Nah, nomor 3 ini di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, 0,61. Hitunglah probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Oke, untuk nomor 3 ini kita akan menyelesaikannya dengan metode distribusi multinomial. Nah, kenapa bisa dengan multinomial? Yang pertama di sini terdiri dari beberapa kategori. Terus juga ada konfigurasi ini kayak secara berturut-turut kan. Terus juga di sini tuh untuk jenis kategori itu kan 3 ya, berarti lebih dari 2. Maka itu kenapa ini tuh bisa dianggap sebagai distribusi multinomial. Ya, jadi kita nyelesain di tabel yang di sini. Oke, yang pertama kita input dulu di sini. Tadi buat probability-nya ya. Nah, ini nih yang betul tulis 0,22, 0,3 sama 0,61. Saya tulis. Nah, untuk X-nya berarti kan tadi kan 2 kereta berhenti di peron 1, 2, 1 kereta berhenti di peron 2, 1, dan 3 kereta berhenti di peron 3, 3. Nah, untuk total ini itu teman-teman tinggal menggunakan sum aja. Nah, itu teman-teman tinggal blok yang kayak ini nih, dari yang pertama sama yang ketiga. Kalau udah enter, begitupun juga sama yang di bawah. Nah, begitu kan, karena 3 tambah 2 tambah 1 6 ya, jadi bener ya. Nah, sekarang kita isi kolom yang di sini nih. Nah, kan ini kan multinomial, jadi jelas nomialnya pakai, nah ini pakai multinomial. Nah, pertama yang di blok itu yang ini nih, yang P. Oke, lalu titik koma, terus yang X-nya. Nah, kalau udah di enter. Nah, sekarang kita akan isi ini nih, P1 pangkat X1 berarti P1 pangkat X1 berarti 0,22 dipangkatkan 2. Itu berarti ini dipangkatkan dengan X1. Nah, yang seterusnya juga sama, jadi tinggal digerak aja. Nah, sekarang kita akan mencari hasilnya nih. Nah, itu caranya, itu tinggal dikali aja teman-teman. Jadi ini kali dengan ini, kali dengan ini, dan dikali dengan ini. Nah, kalau udah lalu di enter, maka didapat hasilnya di sini adalah 0,122. Jadi kesimpulannya itu berarti dengan nilai segini itu kan berarti kan kalau kita konversi ke pasien itu kan berarti kan sekitar 11% ya, dan itu kan nilainya besar banget. Nah, artinya untuk kejadian yang tadi itu masih memungkinkan untuk terjadi, tapi nggak terlalu sering karena dilihat dari nilai peluang ini juga cukup besar, kayak gitu teman-teman. Ya, lanjut kita kerjakan nomor terakhir. Jadi di sini peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, untuk di nomor 4 ini tuh namanya adalah distribusi binomial negatif. Kenapa bisa dianggap seperti itu? Karena yang pertama kan di sini kan dia ingin tahu nih kayak peluang sukses uh, apa ya peluang sukses ketiga gitu kan. Jadi mahasiswa ketujuh ini diharapkan jadi mahasiswa ketiga, jadi kayak peluang sukses ke X. Nah, berarti kan terbatas kan, jadi ini makanya karena itu ini tuh dianggap sebagai distribusi binomial negatif, begitu teman-teman. Jadi kita mengerjakan di kolom yang terakhir di sini nih. Oke, yang pertama mungkin kumulatifnya dulu. Kumulatifnya itu sama false. Oke, lalu next di sini bukan mahasiswa ketujuh. Mahasiswa ketujuh itu berarti
berarti dia itu masuknya tuh ke K, iya masuknya tuh ke K. Terus tadi mahasiswa ketujuh adalah mahasiswa sukses, mahasiswa ketiga dapat IPK dari 3,5 berarti 3. Nah untuk kolom F nya ini sama dengan K dikurang dengan X. Nah untuk probability tadi 0,24. Nah kalau sudah kayak gini itu langsung kita cari hasilnya. Oke, jadi sama dengan, nah karena binomial negatif ya, teman-teman pakai rumus ini. Net binom bis. Nah yang pertama F nya dulu nih. Oke, yang pertama ini di koma, terus K nya koma, probability-nya sama kumulatifnya. Oke, maaf teman-teman, tadi saya ada kesalahan menghitung, jadi ternyata tuh X nya itu jadinya 7, lalu K nya 3, sehingga F nya itu pengurangan dari X dikurang K. Nah sehingga mendapat hasil peluang itu sekitar 0,069. Oke, jadi begitu ya teman-teman penyelesaian masalah tadi dengan menggunakan software Excel. Selanjutnya kita akan mencobanya di software yang lain, yaitu RStudio. Oke, kita di sini di dalam RStudio dan seperti biasa kalau mau buat project baru tuh file, new project. Pilih existing. Lalu teman-teman taruh di folder, ini bebas teman-teman memilih yang mana. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah ada di project yang baru. Nah jadi biasa kalau membuka RStudio itu tinggal Ctrl Shift N bareng-bareng. Nah kalau udah seperti ini langsung aja dimasukin coding-codingannya. Nah pertama seperti biasa, sebelum kita hitung hasilnya kita harus install dan buka si library-nya. Nah, ini seperti ini codingannya. Pertama install package. Nah untuk jenis package ini adalah DSTL. Terus untuk library juga sama DSTL. Nah kalau udah di blok lalu di run. Ini di loading. Nah kalau udah tambahin kayak gini itu artinya kita udah bisa menggunakan komen-komen yang ada di dalam package DSR ini. Langsung aja kita menyelesaikan soal-soal tadi ya. Tadi kan nomor 1 itu kan ini ya distribusi Poisson ya. Nah jadi codingannya seperti ini. Yang pertama rata-rata atau lambdanya tadi kan 8,33 kan, atau rata-rata kesalahan katanya. Terus nilai X nya itu atau nilai jumlah kesalahan yang ingin dicari peluang itu kan 3. Lalu untuk menghitungnya itu menggunakan codingan ini. Jadi di voice dalam kurung dimasukin data-datanya, lalu print peluang distribusi Poisson. Ini tuh buat melihat hasil perhitungannya. Kalau udah langsung aja
kalian blok lalu enter. Nah di sini dapat hasilnya itu 0,023, artinya perhitungan yang tadi di Excel itu benar ya, karena yang di ini juga sama hasilnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Langsung lanjut ke nomor 2. Tadi kan yang ditanya itu kan distribusi binomial ya. Nah, teman-teman seperti ini codingannya. Nah, jadi seperti ini kan tadi nilai n itu 5 trial, tadi banyaknya percobaan, lalu probability-nya atau peluang keluar kelipatan 3 itu 0,33, lalu nilai dari jumlah sukses yang diharapkan itu adalah 3 kali. Nah, terus untuk mencari peluang binomnya itu pakai codingan ini, d binom dalam kurung dimasukin data-datanya, lalu kita akan print agar hasilnya tuh kita bisa lihat. Oke, kalau udah langsung aja jiran. Oke, keluar hasilnya 0,16, berarti sama ya kayak Excel tadi. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu kan yang ditanya tuh distribusi multinomial ya. Nah, teman-teman bisa memakai codingan ini. Nah, jadi seperti ini ya, kan tadi kan buat X-nya atau konfigurasinya itu kan tadi 213 ya. Terus lalu untuk size atau jumlah semua keretanya itu adalah 6 kan. Terus untuk probabilitas keberhasilan kereta berhenti di Jakarta itu kan bisa bertentu tadi kan 0,22, 0,13 sama 0,61. Nah, untuk mencari multinomial itu menggunakan kodian ini D multinom dalam kurung dimasukin data-datanya lalu di print agar nilainya bisa kita lihat di konsol yang ada di bawah. Nah, ini dapat hasilnya 0,112, jadi sama kayak Excel tadi. Selanjutnya nomor terakhir itu tadi kan kita akan menggunakan distribusi binomial negatif. Nah, jadi seperti ini nih codingannya. Pertama tadi kan K-nya itu 3 ya, atau target jumlah mahasiswa dapat IPK di atas 3,5. Terus ada X-nya tuh 7 atau total mahasiswanya tadi tuh yang lewat gerbang tuh. Lalu probability-nya atau peluang mahasiswa yang bisa dapat IPK di atas 3,5 kan tadi 0,24 ya. Nah, buat cari peluang binomial negatifnya itu pakai ini nih, dn binom dalam kurung, teman-teman masukkan data-data yang diperlukan, lalu seperti biasa di print agar nilainya itu bisa terlihat di konsol yang ada di sini. Oke, ini langsung aja kita run. Nah, maka keluar di sini hasilnya 0,069, artinya sama. Jadi dari nomor 1 sama 4 tadi itu untuk nilainya itu sama semua ya, seperti yang ada di Excel. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja cara penyelesaian saya menggunakan software tadi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.